Sagung Dumadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam waspada bagi kita semua juga ya. Terima kasih para pemirsa Kang Toko TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih setia mengikuti channel YouTube saya, dan saya hanya akan berbagi edukasi saja melalui channel YouTube ini. Barangkali bisa menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita bersama, dan tentunya tidak ada niatan saya untuk menggurui panjenengan, karena kita akhirnya baru proses belajar juga sama dengan yang lain. Di sini kita proses belajar, yang namanya orang belajar ya tentunya kita tidak ingin niat menggurui atau hanya berbagi sharing ataupun edukasi. Nah ini bagi teman-teman, sobat-sobat semuanya yang mungkin sudah mulai berkesadaran atau terbuka dengan jalan spiritualnya, untuk pemula dalam dunia spiritual ya, dimana kesadaran batinnya masih sangat labil dalam mengatasi apa yang sedang bergejolak dalam batinnya. Ketika ada pengaruh buruk, ia masih tertarik untuk melakukannya. Tapi karena selalu belajar menghidupkan hatinya untuk bersikir sambil meresapi makna dan kesadarannya, pengaruh-pengaruh buruk yang ada di hadapannya bisa ditolak, bisa minimalis lah, bisa dihindari ataupun ditolak. Karena apa? Karena itu semua sebagai bahan kajian terhadap usahanya untuk menundukkan hawa nafsunya. Jadi memang nggak gampang orang yang belajar di dunia spiritual itu. Makanya kalau di dunia spiritual itu macam-macam ya tata cara atau metodenya, sesuai dengan pengarahan di mana tempat belajar, sesuai pengarahan gurunya. Nah kalau di Palenggahan Kearifan Nusantara sendiri, saya meneruskan ajaran dari guru-guru saya di dalam Laku Lampah atau Subah Tirakat ini. Memang prosesnya belajar di dalam diri sendiri dulu sebelum kita belajar untuk memahami sesuatu dimensi di luar diri, seperti itu. Jadi untuk belajar keluar itu, kalau ilmu kita, pengalaman kita sudah cukup, baru kita belajar di luar. Nah seperti itu. Makanya yang terberat itu bagaimana ketika kita sedang belajar proses untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita mengalahkan ego yang paling terbesar. Ego manusia itu kan banyak ya, ada yang namanya hayawaniyah dan syaitonia, dan pada saatnya nanti kita akan memenangkan pertarungan hebat ini. Egonya akan berkiblat kepada nuraninya sendiri. Jadi sebenarnya kita itu tahu di dalam kebatinan kita sendiri, sebetulnya ketika kita melangkah itu kita sudah tahu ini itu benar atau salah, baik atau buruk, sebetulnya sudah tahu di dalam batin kita. Cuman terkadang kita belum bisa mengalahkan, belum bisa memilih mana yang utama, mana yang harus dilakukan ya, karena masih tahapan proses belajar. Memang demikian, seperti itu. Seperti kemarin saya punya pengalaman yang ingin saya edukasikan. Saya kemarin Laku Lampah Tirakat di Gua Putri Kencono Wungu, dan disambung di Alas Ketonggo. Di sana saya bertemu dengan roh-roh para leluhur yang ada di sana. Ya ini saya beredukasi ya, dipercaya monggo, enggak juga enggak apa-apa, saya tidak memaksakan, saya hanya ingin beredukasi saja.
ketika saya bertemu dengan roh-roh suci para leluhur yang ada di Gua Putri Kejono ataupun Dalam Sitonggo, beliau berpesan pada saya, pesan yang disampaikan oleh para leluhur. Jadi para leluhur menyampaikan pesan kepada saya bahwa kalau kita belajar spiritual ini, kita harus merubah hati kita menjadi hati salim atau hati yang selamat, walaupun terkadang kita belum bisa menyelamatkan hati kita sendiri. Nah, dari pengaruh buruk yang ada di sekitar, karena kesungguhan dalam mengatasi suasana di ruang hati kita sendiri ini, lama-lama hati kita akan menjadi hati yang selamat atau hati salim. Hati salim dalam pengertian adalah sebuah kesadaran yang timbul dari dalam hati untuk menghindari segala penyakit batin. Seperti apa? Seperti iri, dengki, hasut, dan sebagainya. Jadi kita di dalam proses merubah hati kita menjadi hati salim ini nggak gampang, hati yang selamat, karena pada hakikatnya kita tidak sadar bahwa hati kita ini terkadang tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita atas pemikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, sehingga banyak menyimpan yang namanya dengki, iri, hasut, dan sebagainya. Nah, jadi waspada di akhir tahun ini bagi orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan hatinya atau merubah hatinya menjadi saling, maka tentunya akan mengalami banyak ujian atau banyak musibah di dalam dirinya. Karena apa? Alam semesta ini sudah mulai bergejolak. Kita lihat di depan mata sangat jelas, saat ini ibaratnya sudah bisa dikatakan deflasi ya, sehingga faktor ekonomi tidak seperti dulu. Banyak orang-orang yang mengeluh di faktor ekonomi, banyak orang yang merasa sulit atau gagal di dalam menjalankan usahanya, bisnisnya, dan sebagainya ya. Nah, makanya jalan utama yaitu adalah menyelamatkan hati kita sendiri agar tidak terjebak di dalam deflasi atau di dalam sesuatu kesulitan yang akan kita hadapi ini. Dan akhir-akhir ini saya sering memantau keadaan langit ya. Saya melihat langit itu kemarin membelah menjadi 4, dan nggak tahu nanti mau ada peristiwa apa yang terjadi di akhir tahun ini. Yang jelas keadaan dunia lagi tidak baik-baik saja. Nah, dan nanti pada saatnya hanya orang-orang yang bisa merubah hatinya menjadi hati yang salim, yang tentunya akan selamat dari malapetaka besar yang akan mengguncang dunia. Jadi ini sudah mulai dilakukan seleksi alam pada makhluk-makhluk yang ada di bumi, terkhusus yang disebut dengan manusia. Karena manusia itu membawa pertanggungjawaban yang luar biasa. Kalau ada orang yang berkata, bukankah Tuhan itu welas asih? Kenapa Tuhan menyiksa ciptaannya, menyiksa hambanya, terutama manusia? Coba kita balik tanya lagi. Bukankah Tuhan sudah memberi berbawa seso, sudah memberi perangkat kepadamu? Maka Tuhan akan mengembalikan padamu. Yang merusak, yang menyiksamu adalah dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu maha welas, maha asih. Yang menyiksa, yang merusak pemikiranmu, hawa nafsumu, ragamu adalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena hatimu belum merubah menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Nah, itu pesan dari para leluhur yang disampaikan pada saya
dan saya sampaikan kepada panjenengan semua, dan saya juga sudah mendapat pelajaran dari guru-guru saya, pesannya pun sama demikian. Maka di penghujung tahun ini salamnya tetap salam waspada, karena akan ada peristiwa yang sangat besar. Ini saya warningkan kepada seluruh pemirsa Kang Toko TV yang budiman, yang selalu menyimak tayangan saya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini sudah di depan mata. Akan terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat dahsyat di penghujung tahun ini, supaya ketika kita sudah bisa merubah hati kita ini menjadi hati yang salim, tentunya kita akan diberi oleh daya keselamatan, oleh daya yang tak terbatas, Sang Maha Hidup itu sendiri. Bagi orang-orang yang belum bisa merubah hatinya menjadi hati salim atau hati yang selamat, imannya masih tergadaikan. Kehidupannya yang belum ia sadari dan saksikan sendiri akan kebenarannya, walau awalnya masih sering ragu terhadap kebenaran dari apa yang dipandangnya. Tapi karena menyadari bahwa sedang mendalami sebuah spiritual, maka akan menjadi lebih waspada terhadap apa yang sedang dipandangnya, baik itu tentang wujud alam, sifat alam, dan kuasa Tuhan yang ada di dalamnya. Dari pengalaman-pengalaman yang dipelajari itu, nanti lama-lama keimanannya akan memasuki yang namanya hakul yakin, melihat kebenaran dari apa yang dipandangnya, sehingga imannya sudah tidak diragukan lagi atau sudah tidak tergadaikan lagi. Itu bagi orang-orang yang benar-benar menjaga hatinya menjadi hati salim. Kenapa? Banyak orang yang belajar spiritual tapi ternyata belum memiliki hati yang salim atau hati yang selamat, karena masih ada penyakit-penyakit seperti iri, dengki, hasut, seperti yang saya bilang tadi ya. Masih samar di dalam melihat kebenaran, masih suka keluar diri, tidak berfokus di dalam dirinya, masih suka melakukan sebuah penilaian, baik itu buruk dan benar, penilaian di luar diri. Jadi belum bisa menyaksikan secara wujud di dalam diri atau wujud alam semesta ataupun wujud Tuhan itu sendiri. Ini memang gak gampang, secara teorinya gampang, mudah, tapi tidak gampang untuk dilakukan, karena faktanya kita sendiri ketika sudah mendalami sebuah spiritual, kita masih terjebak dengan hal-hal demikian. Makanya ini warning ya, atau sebuah peringatan khusus pada diri saya sendiri dan umumnya untuk panjenengan semua, bahwa di akhir tahun ini nanti akan terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Banyak orang yang ingin berkuasa menguasai bumi dengan berbagai macam cara, dan ketika orang-orang yang tidak mampu menyelamatkan hatinya menjadi hati yang salim, maka akan jadi tumbal keganasan oleh orang-orang yang berkuasa di dunia. Maka dari itu ini sangat penting saya sampaikan kepada sobat-sobat Kang Toko TV, terutama para siswa Pelenggahan Garuda Nusantara yang belajar di sini. Untuk saat ini, detik ini, mari kita belajar untuk sama-sama merubah hati kita menjadi hati yang salim. Yang salim supaya apa? Supaya kita benar-benar selamat di dalam menapaki jalan spiritual atau jalan Tuhan, seperti itu. Nah, kalau iman kita tidak ragu lagi ya terhadap apa yang dipandang ini, dalam artian telah menyaksikan sendiri sebagaimana Abdul Iman atau orang yang telah beriman. Nah, makanya di wilayah kita belajar secara spiritual ini, kita harus tertib dengan apa? Dengan melaksanakan aturan-aturan yang telah diatur oleh agama. Jika sering terjadi kemalasan, segeralah bangkit untuk melakukan ibadah selalu, ya, untuk melakukan ibadah selalu sesuai dengan pekerjaan jenengan masing-masing. Kenapa? Sewaktu-waktu tubuh ini akan menerima dan
menyenanginya ketika kita memaksakan diri kita untuk melakukan sebuah peribadahan. Kenapa? Karena saya juga mendapat berita dari para leluhur bahwa sekarang yang namanya iblis itu tidak hanya mengganggu kita ke jalan yang sesat, tapi iblis sekarang ini justru akan menipu daya kita dengan jalan kebenaran. Jadi akan membimbing kita di jalan yang benar, maksudnya gitu ya, bukan hanya membimbing di jalan yang sesat. Iblis itu juga membimbing kepada jalan yang benar. Contohnya kita menjadi seorang ahli ibadah, ahli dzikir, ahli tirakat, terus menjadi kesombongan, pamer dengan laku kita, menganggap orang lain bukan pelaku, menganggap orang lain tidak paham. Itu adalah sesuatu yang halus. Maka dari itu hati-hati, jangan mentang-mentang kita sudah pelaku lampah spiritual, kita memandang rendah yang lainnya. Itu adalah jebakan atau gangguan dari iblis itu sendiri, karena iblis sendiri sekarang sudah bosan untuk istilahnya memberi atau mempengaruhi di jalannya sesat. Iblis sekarang itu malah suka untuk mengajak kita ke jalan yang benar dengan mengajarkan sesuatu yang benar, seperti kita harus ahli ibadah, ahli beramal, ahli zikir, ahli laku, ahli patrap atau tirakat itu tadi, digiringlah menjadi sebuah kesombongan seperti itu ya. Nah, itu edukasi dari saya, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lain kali ya. Jadi intinya kalau kita lagi proses belajar dalam dunia spiritual, untuk pelaksanaannya ya setahap demi setahap, setapak demi setapak. Tapi yang paling penting sebetulnya harus punya seorang pembimbing atau mursyid atau guru pengajar di dalam spiritual, supaya tidak tersesat jalan. Kalaupun belajar secara otodidak atau belajar sendiri monggo, tapi yang jelas tuh susah kalau ada sesuatu yang tidak bisa dipahami secara sendiri, yaitu nanti akan menjadi jalan sesat. Sekali lagi saya sampaikan, iblis sekarang ini iblisnya sudah milenial. Jadi para iblis itu sudah tidak mengajarkan kita ke jalan yang sesat, tapi justru mengajarkan kita ke jalan yang benar. Makanya eling lan waspada. Jadi iblis sudah meminta kepada Sang Yang Maha Hidup atau Sang Yang Maha Esa yang menghidupi iblis dan kita, dengan doanya bahwa izinkan saya untuk menggoda para umat manusia dengan jalan yang benar, sudah bukan jalan yang menyesatkan kembali, sehingga nanti kita tidak akan sadar ketika kita ahli ibadah, ahli beramal, ahli sedekah itu tadi, kita sebetulnya digiring ke sifat iblis atau kesombongan, sehingga semua yang kita lakukan yang kelihatannya nampak benar menurut kita, itu nanti tidak akan bisa menjadi sesuatu yang sifatnya baik di hadapan Sang Yang Maha Hidup, kalau belum bisa merubah yang namanya apa? Namanya hati ini untuk menjadi salim atau hati yang selamat, yang suka bersedekah, beramal, dan juga beribadah secara ikhlas tanpa tendensi pamrih apa-apa, sudah tidak ingin dipuja, dipuji. Intinya melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesadaran. Dengan apa? Dengan memandang wujud tunggal Sang Maha Hidup dan wujud tunggal alam, wujud tunggal cahaya. Seperti itu nggih. Ini nggak gampang, saya katakan sekali lagi, ini baru teori. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya itu sudah nunggal rasa dengan cahaya kita, nunggal rasa dengan Sang Yang Maha Hidup,
tunggal rasa dengan alam semesta Bawono Langgeng ini, maka yang ada hanyalah pancaran sinar welas asih Zat yang maha tak terbatas, Zat yang maha esa, Zat yang maha hidup itu tadi yang kita sebut dengan Tuhan atau Allah atau mungkin Sang Yang Widi. Ya, intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian mungkin terima di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Nanti kita lanjut di mukhodimah berikutnya. Seperti itu, nggih. Terima kasih. Sagung dumadi rahayu. Salam sejahtera, salam waspada untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita jadi sendang murni. Tempat saya juga Gandalor di Adipuro, Karanganyar, Surakarta. Yang tadi paling ujung barat, nah ini paling ujung timur. Nah, ini beliknya, namanya belik murni, sendang murni. Ini masih dipakai. Ya, siapa deh? Sedap. Saat ini manusia sudah lupa batasannya, lupa diri hanya menuruti hawa nafsunya, harta dan kuasa yang Belik murni ya Pak De niki. Dan niki sambungannya apa Pak De kali yang kalau tadi? cara tadi kan sendang Gero. kita gimana kita itu supaya menjaga kesegaran Siap. kita menjaga kesegarannya otomatis jasad rangka yang kita pakai itu kan selalu seger Ya, yang rohanian tadi. ya. Karena kemurnian untuk mendapatkan sebuah kesegaran kita harus bertahan untuk mempertahankan daripada kemurnian itu tadi. Ya. Karena kalau tidak murni ya kita nanti terkontaminasi dengan sesuatu hal-hal yang kurang positif bagi diri kita. Yang tidak menyegarkan ya Pak De. Menyegarkan. Kan gitu intinya. Supaya selalu mendapatkan kesegaran, kita harus selalu murni. Siap, nggih Pak De. Wah, makna yang luar biasa. Siap Pak De, matur suwun, pangestu pun. sudah